Halo teman-teman. Nah, kali ini kita akan masuk untuk menjelaskan sekaligus melaksanakan praktikum mengenai gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik ini adalah bentuk dari getaran yang merambat pada suatu medium. Jadi, gelombang elektromagnetik ini mempunyai pengertian gerak gelombang yang tidak memerlukan medium perantara dalam perambatannya. Nah, gelombang tersebut termasuk jenis gelombang magnet yang menjalar secara bersamaan. Pada gelombang elektromagnetik ini, kita akan membahas mengenai gelombang radio, yang kedua sinar ultraviolet, yang ketiga berbicara mengenai sinar gamma, gelombang mikro, sinar inframerah, sinar X, dan yang terakhir yaitu mengenai cahaya tampak. Rumus dari gelombang elektromagnetik ini yakni C sama dengan F kali lambda, di mana C merupakan cepat rambat gelombang dengan nilai 3 kali 10 pangkat 4 meter per second, sedangkan F yaitu frekuensi gelombang, yakni dengan satuan Hertz, kemudian lambda yang merupakan panjang gelombang dengan satuan meter. Sifat-sifat dari gelombang elektromagnetik ini, yang pertama, gelombang elektromagnetik tidak medium dalam merambat. Yang kedua, gelombang elektromagnetik ini tak dibelokkan oleh medan listrik atau magnet. Nah, yang ketiga, gelombang elektromagnetik ini termasuk gelombang transversal. Nah, yang keempat, semua spektrum gelombang elektromagnetik ini memiliki kecepatan yang sama. Nah, berbicara tentang sumber gelombang elektromagnetik ini, sumber-sumber daripada gelombang elektromagnetik ini, yang pertama sinar X, yang dimana digunakan untuk Röntgen. Yang kedua, inti atom yang tidak stabil menghasilkan sinar gamma solasi. Yang ketiga, sinar matahari yang mampu menghasilkan sinar inframerah. Nah, yang keempat yaitu lampu merkuri yang mampu menghasilkan sinar ultraviolet. Dan yang terakhir yaitu penembakan elektron dalam tabung pada keping logam. Nah, sekarang kita masuk pada gelombang radio. Nah, berbicara tentang gelombang radio ini,
gelombang radio ini berada dalam rentang frekuensi yang luas, meliputi beberapa hertz sampai gigahertz atau gigahertz atau orde pangkat 9. Yang kedua, gelombang ini dihasilkan oleh alat-alat elektronik berupa rangkaian osilator atau variasi dan gabungan dari komponen-komponen resistor. Kemudian gelombang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu di mana ada gelombang radio AM dan ada gelombang FM. Gelombang AM dapat mencapai tempat yang jauh karena dipantulkan oleh lapisan ionosfer. Berdasarkan rentang frekuensi gelombang dibedakan menjadi pertama yaitu frekuensi sedang, yakni 300 kHz sampai 3 MHz. Yang kedua yaitu frekuensi sangat tinggi, yakni berkisar antara 30 MHz sampai 300 MHz. Nah, kemudian yaitu frekuensi ultra tinggi, di mana berkisar antara 300 MHz sampai 3 GHz. Yang terakhir yaitu frekuensi super tinggi, bisa mencapai lebih dari 3 GHz. Nah, contoh dari gelombang radio ini bisa kita lihat yakni pada radio, kemudian pada televisi, dan pada handphone atau smartphone. Nah, fungsi gelombang radio ini yakni dimanfaatkan dalam sarana komunikasi radar satelit, komunikasi dalam telepon. Nah, sekarang kita masuk pada gelombang mikro. Nah, gelombang mikro ini digunakan untuk alat-alat elektronik, alat komunikasi, alat memasak atau disebut oven, dan radar. Kemudian gelombang mikro ini juga banyak digunakan dalam sistem deteksi dan sistem pertahanan. Sinar inframerah. Nah, sinar inframerah meliputi daerah frekuensi 1011 Hz sampai 1014 Hz atau daerah panjang gelombang 10 sampai 4 cm sampai 10 sampai 1 cm. Kemudian sinar inframerah dihasilkan oleh elektron dalam molekul-molekul yang bergetar karena benda dipanaskan. Jadi, setiap benda panas pasti memancarkan sinar inframerah. Jumlah sinar inframerah yang dipancarkan bergantung pada suhu
dan warna. Fungsi dari inframerah ini yaitu pertama untuk penelitian struktur atom, yang kedua penginderaan jarak jauh, yang ketiga pemotretan rahasia, yang keempat untuk keperluan pemetaan sumber alam dan diagnosa penyakit. Kemudian yang terakhir yaitu terapi fisik atau disebut juga dengan physical terapi. Cahaya tampak. Nah, cahaya tampak ini atau sering disebut dengan cahaya adalah radiasi gelombang elektromagnetik yang dapat dideteksi oleh mata manusia. Nah, berdasarkan dari urutan frekuensi terkecilnya, ia memiliki cahaya merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu atau Mi, Ji, Ku, Hi, Bi, Ni, Yung. Nah, sinar ultraviolet. Nah, sinar ultraviolet yakni itu mempunyai frekuensi dalam daerah yakni 1015 Hz sampai 1016 Hz, atau dalam daerah panjang gelombangnya yaitu 10 sampai 8 meter, 10 sampai 7 meter. Kemudian gelombang ini dihasilkan oleh atom dan molekul dalam nyala listrik. Kemudian matahari merupakan sumber dari gelombang ultraviolet. Sinar X. Nah, sinar X ini mempunyai frekuensi antara 10 Hz sampai 10 Hz dan panjang gelombangnya sangat pendek, yaitu 10 cm sampai 10 cm. Meskipun seperti itu, tapi sinar X mempunyai daya tembus kuat, dapat menembus buku tebal, kayu tebal beberapa sentimeter. Kemudian sinar X pertama kali ditemukan oleh Wilhelm Conrad Röntgen. Oleh karena itu sering disebut dengan sinar Röntgen. Sinar gamma, di mana 10 pangkat 20 sampai 10 pangkat 25 Hz, 10 pangkat min 15 sampai 10 pangkat min 10 sangat besar daya tembusnya, atau menembus pelak besi yang tebalnya beberapa sentimeter. Jika dikontrol, dapat digunakan untuk membunuh sel kanker dan tumor serta mensterilkan alat-alat di rumah sakit. Dalam industri juga dapat mendeteksi kecacatan benda atau bahan. Teman-teman, ini tidak
Itu yang pertama, gunting. Yang kedua, selotip warna putih.